Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem koloid. Sebelum itu, perkenalkan, saya Devan Fajri Hidayat. Saya Nabila Agnes Hada. Saya Alsifa Nindya. Oke, langsung saja ke materinya. Sistem dispersi atau persebaran zat. Sistem dispersi merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut zat terdispersi, sedangkan medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut medium pendispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3, yaitu suspensi, larutan, dan koloid. Masuk ke perbedaan umum dari larutan, koloid, dan suspensi. Di bagian larutan, ukuran partikel yaitu 10⁻⁹ meter. Di bagian koloid, ukuran partikelnya 10⁻⁹ sampai 10⁻⁷ meter. Di bagian suspensi, ukuran partikelnya lebih besar dari 10⁻⁷ meter. Larutan memiliki satu fase, yang berarti merupakan campuran homogen. Koloid memiliki dua fase, yang berarti campuran heterogen. Begitupun dengan suspensi, memiliki dua fase, yang berarti campuran heterogen. Larutan terlihat jernih, yang berarti tidak dapat disaring. Koloid terlihat tidak jernih, tetapi bisa disaring menggunakan penyaring ultra. Suspensi terlihat tidak jernih, yang berarti dapat disaring menggunakan penyaring apapun. Di bagian larutan, stabil, yang berarti tidak memisah. Sebagai contoh, yaitu adalah larutan garam. Lalu di bagian koloid, relatif stabil, di mana tidak mudah memisah. Sebagai contoh, cat dan kabut. Lalu, di bagian suspensi, tidak stabil, yang berarti mudah memisah. Sebagai contoh, air kopi. Jenis-jenis koloid. Dari fase terdispersi dan medium pendispersi, lalu menjadi jenis koloid. Dari fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat dan padat, jenis koloidnya adalah sol padat. Padat dan cair, jenis koloidnya adalah sol. Padat dan gas, jenis koloidnya adalah aerosol padat. Lalu dari fase terdispersi cair, cair dan padat, jenis koloidnya adalah emulsi padat. Cair dan cair, jenis koloidnya adalah emulsi. Cair dan gas, jenis koloidnya adalah aerosol. Lalu, yang terakhir, fase terdispersi dari gas. Gas dan padat, jenis koloidnya adalah buih padat. Gas dan cair, jenis koloidnya adalah buih. Contoh, cat. Fase terdispersinya adalah padat, dan medium pendispersinya adalah cair. Sehingga jenis koloidnya adalah sol. Lalu, susu. Fase terdispersinya adalah cair, dan medium pendispersinya cair. Cair dan cair, jenis koloidnya adalah emulsi. Lalu, keju. Fase terdispersinya adalah cair, dan medium pendispersinya adalah padat. Sehingga cair dan padat, jenis koloidnya adalah emulsi padat. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya, sorot lampu, senter, proyektor di udara yang berkabut, sinar matahari melalui celah-celah di daunan pada waktu pagi yang berkabut. Terjadinya pelangi. Kedua, gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Gerak Brown menyebabkan sistem koloid stabil atau tidak mengendap, contohnya debu di udara. Yang ketiga, adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan partikel atau ion molekul pada permukaan koloid. Absorpsi dapat menyebabkan partikel koloid bermuatan, contohnya penyembuhan sakit perut dengan norit, penjernihan air dengan tawas, pemutihan gula tebu, penghilangan bau badan dengan deodoran. D. Elektroforesis adalah peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik.
Contohnya penentuan muatan suatu partikel koloid, identifikasi DNA, cara kerja alat Cottrell, penyaring atau penyaringan debu polusi pabrik. Koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan dan penambahan elektrolit atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Contohnya yaitu pengelolaan karet dari lateks dan pengendapan lumpur dengan tawas. Kestabilan koloid. Kestabilan koloid terbagi menjadi dua, yaitu proses dialisis dan koloid pelindung. Proses dialisis merupakan pemurnian koloid dari partikel-partikel atau ion molekul pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contohnya yaitu proses cuci darah dan proses kerja ginjal membersihkan darah. Koloid pelindung yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Contohnya yaitu penambahan gelatin dari es krim. Koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil dan liofob termasuk dalam jenis sol atau fase padat terdispersi dalam fase cair. Jika zat dispersinya air disebut dengan sol hidrofil dan sol hidrofob. Perbedaannya yaitu sol liofil stabil meskipun konsentrasinya besar. Sol liofob hanya stabil pada konsentrasi kecil. Sol liofil kekentalannya tinggi, sol liofob kekentalannya rendah. Yang terakhir yaitu ada pembuatan koloid. Pembuatan koloid terbagi menjadi dua cara, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Cara dispersi yaitu dengan memecahkan partikel yang besar menjadi partikel yang lebih kecil. Cara dispersi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada mekanik. Mekanik yaitu penghalusan partikel kasar zat padat dengan proses penggerusan untuk membentuk partikel yang berukuran koloid. Yang kedua ada peptisasi. Peptisasi yaitu pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi. Dan yang ketiga yaitu ada busur Bredig. Busur Bredig yaitu alat khusus yang digunakan untuk membuat koloid logam seperti perak, emas, dan juga platinum. Dan yang terakhir yaitu ada homogenisasi. Homogenisasi digunakan untuk membuat zat menjadi homogen dan partikel yang berukuran koloid. Yang cara kedua yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi yaitu dengan cara mencampurkan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Cara koloid terbagi menjadi 3, yaitu ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis yaitu reaksi suatu senyawa dengan molekul air untuk menghasilkan sol logam. Misalnya, pembuatan sol besi hidroksida dengan cara memanaskan besi klorida. Yang cara kedua yaitu ada reaksi redoks. Reaksi redoks yaitu reaksi yang ditandai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi. Contoh pembuatan sol belerang yaitu dengan cara mengalirkan gas hidrogen sulfida ke dalam larutan belerang dioksida. Dan yang terakhir ada pertukaran ion. Pertukaran ion yaitu reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya seperti pembuatan sol arsenik trisulfida dengan mengalirkan gas hidrogen sulfida ke dalam larutan arsenik trioksida. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah dalam penjelasan, mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa. Dah.